Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui membuat mading sederhana, siswa mampu mengidentifikasi kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia dengan lengkap. Melalui diskusi virtual bersama kelompok, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tentang sikap tokoh kepahlawanan dengan rinci, dan melalui membuat peta pikiran, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tentang sikap pahlawan tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia dengan lengkap. Anak-anak, ada beberapa kerajaan Hindu di Indonesia. Ajaran Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh pendeta Brahmana dan pedagang dari India. Apa saja kerajaan Hindu yang pernah ada di Indonesia? Yang pertama, ada kerajaan Kutai yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Rajanya yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Peninggalan kerajaan Kutai diantaranya ada prasasti Yupa yang bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berikutnya anak-anak, ada kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada tahun 450 Masehi. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Sedangkan peninggalan kerajaan Tarumanegara ada prasasti Ciaruteun, prasasti Kebon Kopi, prasasti Tugu, dan lain-lain. Berikutnya anak-anak, kita ke kerajaan Mataram Hindu yang berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram Hindu terletak di Jawa Tengah. Raja pertamanya ialah Raja Sana. Kerajaan Mataram kemudian terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya ini menganut agama Hindu dan dinasti Shailendra menganut agama Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram Hindu anak-anak berupa Candi Prambanan, Candi Siwa, Candi Wisnu, dan lain-lain. Kita menuju ke kerajaan Singasari yang berdiri sekitar tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Didirikan oleh Ken Arok dan rajanya yang terkenal adalah Kertanegara. Berikutnya anak-anak, ada kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 Masehi. Pusat pemerintahan kerajaan Majapahit ada di Jawa Timur. Nah, rajanya yang terkenal adalah Hayam Wuruk dengan patihnya Patih Gajah Mada. Peninggalan kerajaan Majapahit ini anak-anak berupa Candi Brahu, Gapura Waringin Lawang, dan lain-lain. Berikutnya anak-anak adalah kerajaan Buddha di Indonesia. Ajaran Buddha mula-mula disampaikan oleh Siddhartha Gautama hingga menyebar sampai ke Indonesia. Kerajaan Buddha di Indonesia diantaranya ada kerajaan Mataram Buddha, merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Kerajaan Mataram Buddha ini anak-anak merupakan keturunan dari dinasti Shailendra yang menganut agama Buddha Mahayana. Peninggalan kerajaan Mataram Buddha yang terkenal adalah
Candi Borobudur, kemudian ada Candi Mendut, Candi Pawon, dan lain-lain. Berikutnya Nana ada Kerajaan Sriwijaya yang berdiri sekitar abad 7 Masehi. Anak-anak, Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Rajanya yang terkenal adalah Bala Putra Dewa, dan peninggalan Kerajaan Sriwijaya diantaranya ada Candi Muara Takus, Arca Padmapani, dan lain-lain. Anak-anak yang hebat dan cerdas, ayo kita cari informasi lebih banyak lagi yuk tentang salah satu kerajaan Hindu atau Buddha di Indonesia. Kalian boleh memilihnya ya, boleh memilih kerajaan Hindu atau kerajaan Buddha. Kemudian kalian buatlah mading sederhana di kertas gambar ukuran A4. Kalian bisa menyertakan gambar dan hiaslah madingmu semenarik mungkin. Kemudian kalian bisa melaporkan kepada Bapak melalui video atau foto. Selamat berkreasi anak-anak. Dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD, ayo kita kerjakan soal-soal berikut. 1. Tuliskan contoh sikap kepahlawanan dari salah satu tokoh kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. 2. Sebagai seorang pelajar, apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia? Dan yang ketiga, apakah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Hayam Wuruk? Anak-anak, kerajaan Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat sekitar abad ke-13. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia diantaranya, yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri sekitar abad 13 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Terletak di Lok Semawe, Aceh Utara. Rajanya yang terkenal adalah Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai anak-anak merupakan pusat penyebaran agama Islam. Berikutnya ada Kerajaan Aceh yang berdiri sekitar abad 16 Masehi. Kerajaan Aceh terletak di Kutaraja atau yang sekarang bernama Banda Aceh. Wilayah kekuasaannya yaitu sebagian besar Sumatera kecuali Palembang dan Lampung. Rajanya yang terkenal ialah Sultan Iskandar Muda. Peninggalan kerajaan Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Kita lanjut ke Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berdiri sekitar abad 15 Masehi. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Rajanya yang pertama ialah Raden Patah. Peninggalan dari Kerajaan Demak ialah Masjid Agung Demak. Anak-anak, berikutnya ialah Kerajaan Banten. Raja pertamanya adalah Sultan Hasanuddin, yaitu putra dari Fathahillah. Puncak kejayaan Kerajaan Banten pada masa Sultan Al-Ageng Tirtayasa. Peninggalan Kerajaan Banten ialah Masjid Agung Banten. Yang kelima kita lanjut ke Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan yang berdiri di Kepulauan Maluku. Raja yang terkenal dari Ternate ialah Sultan Hairun dan raja yang terkenal dari Tidore adalah Pangeran Nuku. Awalnya kedua kerajaan ini saling bersaing, namun akhirnya mereka bersatu melawan bangsa asing yaitu Portugis. Anak-anak, ada juga loh Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo ini merupakan dua kerajaan yang bersatu yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pusat kerajaannya di Sombaopu atau Makassar. Rajanya yang terkenal ialah Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur.
Dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD, ayo kita berdiskusi virtual bersama kelompokmu. Bersama kelompok anak-anak, carilah informasi tentang perjuangan Insinyur Soekarno. Kalian berdiskusilah tentang perjuangan Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia, upaya Insinyur Soekarno dalam mengobarkan semangat rakyat melawan penjajah, dan peninggalan atau pengaruh Insinyur Soekarno yang dapat kita rasakan hingga kini. Kalian tuliskan hasil diskusi kalian dalam peta pikiran menurut kreativitas kalian masing-masing dan hiaslah sesuai dengan kreasi kalian ya anak-anak. Bapak tunggu kreativitas dan inovasi kalian. Anak-anak, ayo kita buat peta pikiran di kertas gambar ukuran A4 dengan memilih satu dari beberapa tokoh kerajaan berikut. Kalian boleh memilih Raja Purnawarman, kalian boleh memilih Raja Hayam Wuruk, kalian boleh memilih Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, atau Raden Patah. Setelah kalian memilihnya, ayo kalian buat peta pikiran dengan kreasi kalian yang memuat pertama, latar belakang tokohnya, yang kedua, sikap kepahlawanan tokohnya, dan yang ketiga, jasa bagi bangsa Indonesia serta pengaruhnya terhadap masyarakat masa kini. Selamat berkreasi anak-anak. Dalam lembar kerja peserta didik anak-anak, ayo kita perhatikan. Pahlawan adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Di Indonesia anak-anak memiliki banyak sekali pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sikap kepahlawanan ini anak-anak bisa kita contoh karena memberikan pengaruh yang baik bagi generasi sekarang. Nah, coba kalian tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dapat kamu contoh dari beberapa pahlawan nasional Indonesia berikut ini. Yang pertama ada Cut Nyak Dien, apa sikap kepahlawanannya? Kemudian si Singamangaraja 12, Dewi Sartika, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Patimura, dan Bung Tomo. Selamat mengerjakan anak-anak. Dalam pembelajaran kita dapat disimpulkan anak-anak bahwa ajaran Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh pendeta Brahmana dan pedagang dari India. Ajaran Buddha mula-mula disampaikan oleh Siddhartha Gautama kemudian menyebar hingga ke Indonesia. Serta agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat sekitar abad ke-13. Setelah kita mengikuti pembelajaran kali ini, mampukah kalian mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia dengan lengkap? Mampukah kalian menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia dengan lengkap? Kita telah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih anak-anak karena kalian selalu bersemangat mengikuti pembelajaran bersama Pak Rahmat. Bapak yakin anak-anak akan punya banyak kreativitas dan inovasi yang dapat meningkatkan kemampuan kalian. Bapak tunggu ya hasil-hasil kalian. Bapak mohon maaf apabila selama penyampaian pembelajaran ini terdapat kesalahan dan kekurangan dari Bapak. Terima kasih, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 011 Balikpapan Tengah is the best.